Pemirsa, Anda menyaksikan kabar khusus TV One bersama saya Ana Telita. Saat ini sedang bergulir sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan agenda pemeriksaan saksi terhadap terdakwa adalah Baradae. Saat ini ada 11 saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, pemirsa. Di mana untuk saksi yang dihadirkan ini terdiri dari mulai dari asisten rumah tangga, kemudian ajudan hingga supir dari Verdi Sambo. Saksi yang pertama untuk diperiksa saat ini adalah Susi yang merupakan asisten rumah tangga dari Verdi Sambo. Kalau kita mencerna keterangan dari Susi yang juga ditanyakan oleh majelis hakim begitu, Susi ataupun ART Sambo ini diketahui menyaksikan peristiwa di Magelang yang sempat diduga menjadi pemicu eksekusi kematian dari Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Namun dari keterangan Susi yang sempat digali oleh majelis hakim ini tampaknya berubah-ubah. Kalau kita lihat BAP dari Susi pun ini berubah sebanyak 3 kali hingga akhirnya hakim ataupun majelis hakim sempat memberikan peringatan ancaman pidana jika Susi berkata bohong. Pemirsa, kita sama-sama saksikan tadi Susi juga sempat mengatakan ataupun hakim sempat menyatakan bahwa cerita Susi saat Putri pingsan ini tidak masuk di akal lantaran Susi menceritakan dia sedang berada dengan PC di dalam kamar, namun dia menceritakan keributan yang terjadi antara Kuat dan juga Brigadir J di lantai 1, artinya dia tidak berada di sana namun menceritakan hal yang seharusnya tidak dia ketahui. Maka dari itu hakim sempat menyebut cerita Susi ini adalah settingan. Pemirsa, kalau kita saksikan selain Susi nanti untuk urutannya kita belum diberitahu oleh majelis hakim, namun ada 11 saksi yang akan dihadirkan mulai dari asisten rumah tangga, kemudian ajudan hingga supir dari Verdi Sambo, di mana ada beberapa saksi rumah saguling, yaitu Susi yang saksi pertama ini merupakan ART, kemudian Sartini yang juga merupakan asisten rumah tangga, Rojiah juga merupakan ART, kemudian Damson yang merupakan security rumah saguling, kemudian ada saksi rumah Bangka, saksi rumah Duren 3 dan juga ajudan serta supir dari Verdi Sambo. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita dengan Profesor Gayus Lumbun. Selamat siang, Profesor. Ya, selamat siang. Prof, mungkin kita bisa review sedikit ya, Prof. Ini dengan keterangan saksi Susi begitu tadi sudah kita sama-sama simak. Ada keterangan sampai hakim menyebut bahwa cerita Susi khususnya saat Putri pingsan ini tidak masuk akal begitu. Bagaimana Anda melihat keterangan Susi yang tidak logis ini? Ya, saya perhatikan memang ada beban ya di tampilannya itu, di performance saksi ini, Susi ini ada beban. Dia sulit sekali mengungkapkan dan dia banyak kali berpikir lama untuk menjawab. Pada jawabannya itu menunjukkan jawaban cerdas sebenarnya, bukan orang yang kurang mengerti. Dia tidak, dia tahu sekali, bahkan tahun ke tahun pun dia tahu. Nah, oleh karena itu hakim kelihatan sekali duga bahwa keterangan Susi ini merupakan keterangan palsu yang sampai diungkapkan tadi hati-hati ancaman 9 tahun kalau merugikan pihak yang disaksikan. Nah, ini diatur di 242 KUHP. Diingatkan itu hati-hati 5 tahun. Ancaman hukuman 5 tahun, lebih dari 5 tahun itu bisa dan objektif untuk ditahan. Itu hakim akan mengatakan itu. Hakim bisa memerintahkan kepada JPU untuk melakukan tindakan karena saksi diduga atau berpotensi untuk dikenakan pasal 242 tentang kesaksian palsu. Itu mungkin yang bisa diambil langkah oleh hakim. Saya sebagai pengamat hari ini mengamati proses ini, memang ada beban yang ada pada saksi Susi ini untuk menyampaikan yang dia tahu dan dia bukan orang yang dalam tataran tidak mempunyai pengetahuan. Ya, dia sangat mengerti semua pertanyaan. Dia seharusnya bisa menjawab, tapi ini agak ada beban. Bebannya macam-macam, diantaranya beban karena dia masih pegawai hari ini digaji oleh terdakwa keluarga Verdi Sambo. Nah, ini juga merupakan bagian dari perlunya penahanan sehingga dilepaskan dari lingkaran itu.
Artinya melihat Susi ini ada sesuatu begitu ya yang Susi tutupi, tidak berkata jujur dalam persidangan hingga majelis hakim pun sempat mengancam mungkin ya kalimatnya mengancam Susi bahwa ada ancaman pidana ketika dia telah bersumpah Ya. namun berkata bohong. Ya betul, itu diatur di pasal 242 KUHP. Hakim tidak menyebut pasal, tapi itu dimaksudkan ancaman cukup berat yaitu 9 tahun. Nah kalau 9 tahun, apa yang saya analisa adalah dia bisa ditahan untuk kepentingan yang lebih luas lagi, memisahkan intervensi di pihak manapun. Bagaimana kemudian langkah yang tepat agar saksi ini khususnya mungkin Susi dan juga saksi lainnya bisa berkata jujur dalam persidangan? Ya kejujuran ini kan ukuran nanti. Saya tadi menyampaikan bahwa ada konfirmasi, adanya klarifikasi, dan ada sinkronisasi yang dilakukan hakim terhadap saksi-saksi yang lain yang cukup banyak ini, termasuk saksi korban. Ini dibolehkan untuk menyampaikan apa saja yang diketahui, dirasakan, karena ini korban ini adalah pihak yang sangat menderita dan sangat sampai sekarang pun masih penderitaan itu belum berakhir. Ini tentu diperlukan oleh hakim untuk menyaksikan sehingga hakim memahami dengan baik, tidak formal saja tapi secara material yang sejatinya terjadi seperti apa dan menimbulkan akibat apa. Hakim punya salah satu alat bukti yang disebut petunjuk. Itu ada diatur di 184 ayat 1 itu. Hakim harus memperhatikan apa saja namanya petunjuk ini adalah ada perbuatan, kejadian, dan keadaan. Ini diuraikan 3 hal ini. Dan ini memerlukan saksi yang jujur, kemudian termasuk saksi korban yang bisa menceritakan perbuatan apa saja yang dilihat di jenazah ketika itu terjadi. Penghalang-halangan seperti apa yang dilakukan oleh banyak pihak yang nanti masuk kepada obstruction of justice. CCTV maupun kunjungan ke Jambi. Nah itu semua kan rangkaian-rangkaian yang tadi hakim mempunyai kewenangan dengan menggunakan petunjuk tadi sebagai alat bukti yang sah untuk mengetahui perbuatan, keadaan, dan kejadian. Prof, mungkin pertanyaannya begini, adakah kemungkinan saksi itu tertekan dengan jalannya persidangan sehingga keterangan yang dibuatnya mungkin berputar-putar atau berubah ini karena tekanan yang dia dapatkan ketika persidangan begitu? Bagi pengalaman saya itu bisa terjadi tapi tidak lama. Katakan kalau sudah masuk pada pertanyaan kesekian kali maka situasi adaptasi itu sudah terjadi sebenarnya. Orang normal ya, adaptasi yang canggung di depan sidang, berhadapan dengan orang bertoga semua, JPU, advokat, termasuk hakim, itu kan situasi. Tapi situasi seperti ini diteliti hanya terjadi kepada anak di bawah umur. Sehingga anak di bawah umur itu pengaruh sidang ini sangat disikapi dengan hukum. Memerintahkan agar semua yang ada di pengadilan tidak menggunakan atribut termasuk hakim itu anak di bawah umur. Nah tapi ini orang dewasa, adaptasi itu dianggap tidak sangat penting untuk melakukan hal-hal yang dianggap pemikiran anak kecil. Performance maupun saya anggap sebagai pemikiran cukup normal ya, cukup normal sehingga tidak perlu dikhawatirkan dia terpengaruh situasi. Itu paling beberapa pertanyaan adaptasinya sudah cukup menjadikan dia normal. Oke, mungkin biasanya kalau misalnya kita melihat khususnya dari keterangan saksi Susi ini ya, Prof melihat ya, keterangan dia yang tadi mengatakan ataupun menyebut cerita yang dialami ataupun kejadian di TKP begitu ketika dia berkata dia sedang berada dengan Ibu PC, namun dia juga menceritakan kejadian yang saat itu tidak pada porsinya. Artinya dia tidak berada pada lokasi tersebut, keributan antara Kuat dan juga Brigadir J. Apakah kemudian ini melihat ini ada suruhan begitu, cerita seperti ini, buatan, skenario seperti ini? Ya intervensi itu penting. Oleh karena itu saya katakan dia tidak ditempatkan di safe house ya. Kalau di common law system itu di Amerika misalnya itu juri itu ditempatkan di sebuah tempat yang disebut safe house untuk tidak terpengaruh oleh yang lain, oleh berita-berita termasuk. Nah kita tidak sim itu. Oleh karena itu juri lebih penentu daripada hakim di sana. Hakim hanya menyelaraskan ke pasal berapa. Ini bisa saja intervensi, bisa juga situasional keadaan tadi yang saya singgung tapi kecil sekali. Dan ini kalau memang hakim khawatir ini mempengaruhi keadaan yang real di peristiwa ini, hakim punya hak untuk melakukan penahanan karena ancamannya di atas 5 tahun. Memerintahkan JPU. Oke, artinya langkah yang mungkin paling tepat agar saksi tidak mendapat tekanan, agar bisa mendapatkan keterangan sejujur-jujurnya dari saksi ini adalah menempatkan saksi-saksi dalam safe house begitu?
Ya, dalam safe house itu dikenal juga kita di sini. Saya ketika di Komisi 3 pernah ditugaskan menangani perkara sebut saja Timur Timur. Ketika itu maka saya menempatkan saksi ini waktu itu belum ada LPSK ya. LPSK saya termasuk salah satu anggota komisi yang membentuk lembaga ini, maka saya minta Kapolda waktu itu untuk punya safe house bagi seorang yang terancam keselamatannya, maka diberikan dan saya tempatkan di safe house itu. Nah, ini hal yang sama tidak asing bagi penegak hukum saat sekarang pun untuk pada orang tertentu, tidak semuanya diperlukan safe house. Prof, menarik sekali Anda katakan mengenai safe house ini. Anda salah satu orang yang meminta begitu ya untuk adanya safe house di negara ini ya. Nah, bagaimana langkah-langkah agar seorang saksi ini bisa mendapatkan perlindungan di katakanlah safe house? Ya, melalui LPSK kalau sekarang, karena sudah ada lembaganya, maka safe house ini bisa dimintakan kepada LPSK, nanti pimpinan LPSK akan mempertimbangkan perlukah orang ini di tempat safe house-nya bisa dipinjam di mana-mana, bisa pinjam di kepolisian, di tingkat Polda maupun Mabes, tentu ada ruang-ruang yang layak untuk ditempatkan, bukan penahanan tetapi isolasi, tempat yang aman bagi orang yang berkepentingan untuk memberikan keterangan. Artinya permintaan ini harus diberikan ataupun dinyatakan langsung oleh saksinya begitu, tidak bisakah pihak penyidik yang langsung menempatkan saksi tersebut ke dalam safe house begitu, seperti apa? Bisa dua pihak ya. Kalau yang mengalami dan nanti setelah diperiksa dia tidak aman, ya tentu dia bisa minta melalui pengacaranya, penasihat hukumnya untuk saya tidak aman, saya minta safe house. Nanti disampaikan kepada LPSK. Maka LPSK akan memutuskan perlu tidaknya ukuran-ukuran kepentingan dari yang bersangkutan. Bisa juga timbul dari penyidik. Penyidik sama meminta kepada LPSK untuk disiapkan safe house untuk tidak ada intervensi misalnya. Ini hal yang rutin, hal yang umum sebenarnya. Oke, baik. Prof, ini kalau kita berbincang mengenai LPSK begitu ya, melihat Barada E begitu saat ini menjadi terdakwa, kemudian dilindungi ataupun setiap persidangan pun hadir LPSK begitu ya dalam persidangannya. Melihat Barada E yang saksi-saksi kemarin dari keluarga Yosua sudah dihadirkan, kemudian saat ini dari JPU juga menghadirkan 11 orang saksi, salah satunya ART, ajudan dan lain-lain. Melihat ini, apakah kemungkinan ada begitu ya keterangan saksi yang bisa meringankan hukuman dari Baradae sendiri? Ada 3 jenis yang saya bisa kategorikan untuk pengampunan, pemaafan disebut di undang-undang, pemaafan, pembenaran. Tapi juga ada penghapusan. Jadi 3 jenis untuk Baradae itu bisa mengharapkan hal ini. Untuk penghapusan saya melihat tipis sekali karena penghapusan ini klasifikasinya adalah orang yang kurang ingatan. Itu yang pertama. Ini kalimat umumnya seperti itu. Kedua, melaksanakan undang-undang. Seperti contohnya itu. Tetapi ini kecil sekali saya melihat dari status dari eksekutor bagi saya terhadap Barada E ini. Kenapa eksekutor? Karena dia diperintah oleh Dunpleger namanya, orang yang meminta, menyuruh ya. Nah, dia sendiri berkedudukan sebagai pleher. Pleher kalau dia melakukan. Tapi karena dia ini memang melakukan, artinya dia pleher, dia pelaksana dari permintaan. Nah, kemudian yang lain dia bisa dimaafkan kalau ini pasal 49 mengatur mengenai northware. Dia terpaksa kalau nggak menembak ditembak. Misalnya dalam ini FS mengatakan, kau tembak itu, kalau tidak aku tembak kau. Misalnya itu. Suatan ini menjadikan tidak pemaafan, tapi ini ya bisa pemaafan juga, dimaafkan karena dia terpaksa, jadi dia tidak bertanggung jawab secara pidana, dihapus mungkin ini. Ini malah saya berpendapat ini penghapusan. Dan yang lain adalah satu tindakan yang memang keterpaksaan, yaitu apa yang disebut sebagai orang yang melakukan karena keterpaksaan keadaan. Contoh mudahnya adalah kalau rumah ini kebakaran, dia akan mati karena asap, maka merusak rumah itu salah, apalagi rumah orang lain, dia tidak dipersalahkan kita merusak rumah itu untuk menjadikan asap itu keluar. Nah, ini hal-hal yang mungkin dimungkinkan untuk biar bisa dimaafkan atau dikurangi hukumannya dari perbuatan itu, tapi penghapusan hampir kecil sekali.
Prof, adakah pertimbangan ketika seorang bawahan ini, ya tentu ya perintah khususnya pembunuhan terhadap Brigadir J ini diinstruksikan oleh atasannya sendiri. Adakah pertimbangan hakim mengenai hal tersebut? Saya pikir tidak ada kalau bagi saya ukuran saya. Kenapa? Karena jelas ketika menjadi polisi itu sudah dijelaskan tanpa jadi polisi pun semua orang tahu bahwa melanggar norma hukum, perintah yang atau suruhan yang melanggar norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. Tiga norma ini menjadi pegangan umum, kita pun harus sadar itu disuruh membunuh, ya tentu kita akan berpikir, bagaimana kalau sebaliknya, dia disuruh terjun ke jurang oleh atasannya. Tentu tidak akan mau. Nah ini timbul di sini istilah yang tepat untuk pidana itu ada willen and weapon. Dia punya kemauan entah apa, saya tidak bisa terungkap ini apa ingin disekolahkan naik lebih tinggi atau fasilitas apa, tapi yang jelas dia ada weapon, dia tahu hukumnya. Paling tidak sebagai anggota kepolisian dia tahu norma hukum itu harus dipegang, menolak, wajib menolak, itu bunyinya di perkap itu wajib menolak. Norma kesusilaan dan norma agama itu harus wajib tahu. Untuk hal ini maka akan kecil. Kalau diharapkan dari ini maka hakim akan mengampuni, apalagi permohonan ampun kepada keluarga itu tidak menggerakkan sedikit pun dari ancaman pidana yang ada, karena itu pengakuan salah mungkin, kemudian menyesali perbuatan, tapi kan setelah terjadi. Kenapa menembak sampai berkali-kali, lebih dari 1 kali? Kenapa menembak sasaran kematian, tidak di kaki atau di udara? Ini kan perintahnya cuma tembak. Ini bukan pembenaran kepada 388-nya Sambo. Tapi kira-kira perintah tembak itu apa sebagai seorang anggota kepolisian? Tembak matikah? Apa tembak di kaki saja? Apa tembak di udara? Ini kan perlu pertimbangan jelas bagi orang dewasa. Kecuali saya sebut tadi, kalau di bawah umur berbeda dan ancaman hukumannya pun tidak boleh mati atau seumur hidup. Dia hanya boleh setengah dari ancaman orang dewasa. Ini diatur dengan jelas di semua undang-undang. Oleh karena itu, pandangan saya itu ada pandangan legal justice. Keadilan yang diatur oleh hukum. Ini yang saya cuatkan. Status dari Baradae adalah justice kolaborator. Apakah kemudian ada keringanan hukuman yang dia akan dapatkan ataupun mungkin lolos dari jeratan hukuman sebagai justice kolaborator ini? Ukurannya ada pemaaf. Ukurannya adalah manfaat. Kalau dia bermanfaat sebagai GC dalam kesempatan ini, maka dia akan mendapatkan kehormatan dan perlakuan yang berbeda, ya, penahanannya berbeda dan pelayanannya berbeda. Itu ketentuan dari kedudukan GC. Tapi dia harus bermanfaat untuk majelis hakim dan persidangan ini. Bermanfaatnya ada jujur, membuka tabir yang tidak pernah ada sebelum dia ceritakan. Ada syaratnya. Nah kalau enggak, hakim akan menolak. Yang memiliki ketentuan GC itu hakim, bukan JPU atau LPSK. Mereka hanya menghantar dengan pendapat ini patut ditempatkan sebagai GC. Seperti itu. Nah ini akan berkaitan nanti apakah diterima apa tidak sehingga bermanfaat. Termasuk pelaku utama. Pelaku utama tidak boleh sebagai GC. Tapi kalau dia melakukan sifat-sifat GC, Sambo akan membuka semua persoalan sehingga negara bisa melakukan perubahan di lembaga kepolisian. Ini diantaranya pun mendapat pengurangan. Itu umum dilakukan berkelakuan baik dalam persidangan, sopan santun dan jujur menceritakan itu, hakim akan menilai berbeda. Itu manfaat, bermanfaat untuk masyarakat dan negara kalau ada terdakwa yang memang menjadi utama tapi dia mau mengungkapkan sehingga menjadi perubahan di sebuah lembaga, di sebuah komunitas masyarakat, dan ini penting. Seperti terorisme, dia memotong sel-selnya di depan pengadilan dan di dalam perbuatannya. Kemudian narkotika sama, hukuman mati akan bisa berubah kalau memang hakim menilai ini bermanfaat untuk perbaikan di sebuah kejahatan di negara. Seperti itu. Prof, mungkin ini pertanyaan terakhir, Prof. Untuk proses pembuktian informasi keterangan-keterangan saksi ini nanti akan seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan sedikit kepada kami. Tentu saya sudah ungkapkan tadi, adanya konfirmasi, klarifikasi, dan sinkronisasi dari semua
yang keterangan disampaikan di sidang ini atau juga di luar sidang. Karena dari saksi korban, keluarga itu tentu menceritakan ya di luar apa yang mereka tahu. Mereka dengar di Jakarta terjadi seperti ini, itu sah saja. Nah, tapi hakim mempunyai satu instrumen yang disebut konfirmasi, klarifikasi, dan sinkronisasi. Disinkronkan, dibandingkan dengan penyesuaian yang persesuaian antara semua keterangan yang mana yang diyakini oleh hakim. Baik, Profesor Gayus Lumbun, terima kasih informasinya sudah mau bergabung bersama kami di Kabar Khusus TV One. Prof, terima kasih banyak atas informasinya. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Ya, dan pemirsa, Anda masih menyaksikan Kabar Khusus TV One di mana hari ini dengan agenda sidang lanjutan perkara pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan agenda sidang terdakwa Baradae, keterangan 11 saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tadi sudah dimulai pada pukul 10 pagi. Kalau kita review sedikit pemirsa, saat ini saksi Susi masih memberikan keterangan. Tadi Susi dicecar beberapa pertanyaan oleh majelis hakim, di antaranya adalah mengenai rutinitas, kemudian aktivitas, kedekatan, serta peristiwa di Magelang. Dan saat ini Susi ataupun ART dari Ferdi Sambo ini sedang diminta keterangan mengenai peristiwa tembak-menembak yang terjadi di tempat kejadian perkara pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kabar Khusus pemirsa masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.